Gue tuh belakangan ini lagi krisis identitas. Tuh lagi denial, lagi mempertanyakan umur gue sendiri. Gue nggak mau ngaku kalau gue tua. Mungkin yang seumuran gue juga ya sama lah. Hal ini terjadi karena gue tuh lagi denial kalau anime yang gue tonton zaman gue bocah SMP SMA itu udah bisa disebut sebagai anime jadul, atau bahasa kerennya anime retro. Gue tuh denial banget kalau K-On itu anime jadul, sumpah. Padahal rasanya baru gue kemarin nonton itu anime. Gue tuh kalau mikir anime jadul seringnya ya udah mikir anime tahun 80-an, tahun 90-an. Kayak misalnya ya Initial D, settingnya 90-an dan emang season pertamanya komiknya juga ya dari zaman segitu juga. Tapi sekarang ya anime tahun 2000-an macam Death Note itu udah bisa disebut anime jadul. Bahkan kayaknya anime tahun 2010-an juga kayaknya udah bisa disebut jadul deh beberapa tahun ke depan nanti. Denial ini gue rasakan karena ya bocah tahun 2000-an juga, dan mungkin lu pada seumuran gue lagi-lagi sama gitu. Dan mungkin ini juga yang dirasakan generasi sebelum gue dan generasi selanjut gue juga bakal ngerasain hal yang sama beberapa tahun ke depan. Ya udah, ini bahasan gak jelas ini sebenarnya kenapa sih gue denial kalau anime yang gue tonton zaman gue bocah SMP SMA itu jadul, itu kenapa gitu gue denial ya. Dan berusaha berdamai biar gak denial juga gitu. Yang seumuran gue juga jangan denial kalau kita udah tua gitu. Kalau misalnya anime tahun 2000-an, tahun 2010-an mungkin udah bisa disebut anime jadul. Alasan yang ngebikin gua denial kalau misalnya anime zaman gua SMP SMA mungkin juga SD adalah anime jadul karena itu anime generasi gua, anime yang ngebikin gue jadi wibu ya dari zaman itu. Gue tumbuh bareng judul itu anime yang gue tonton zaman bocah, dan rasanya baru kemarin sore kelar nontonnya. Tiba-tiba sekarang umur gue udah segini. Pada saat video ini dibuat di akhir tahun 2024, gue penasaran anime yang tayang 10 tahun yang lalu di tahun 2014 itu apa. Dan ternyata yang gue tonton dulu, yang paling gue inget, ada adaptasi anime Unlimited Blade Works itu yang gue tonton mingguan pas SMP dulu 10 tahun yang lalu. Itu ya obviously waktu yang lama, dan ya bisa disebut kalau Unlimited Blade Works ya anime jadul sih kalau kita ngeliat tahun itu. Ya udah retro lah bahasa keren ya. Cuman karena gue tumbuh bareng itu anime gitu pas tayang mingguan, gue denial gitu kalau misalnya itu anime jadul. Itu anime baru kok gitu, baru kemarin gitu, padahal 10 tahun yang lalu. Lainnya kadang yang ngebikin gue denial gitu sama suatu anime itu jadul atau enggak, dan kadang ngebingungin gue nyebut itu anime jadul atau kagak, itu kadang itu series itu ada yang baru tamat belakangan ini ataupun juga ada yang masih ongoing. Kayak ada dulu tayangnya pas zaman gue bocah dan tamatnya pas gue udah berewokan kayak gini. Contoh paling gampangnya adalah ya Attack on Titan. Manganya terbit tahun 2009 dan tamat pada tahun 2021 manganya. Adaptasi animenya season 1 tayang tahun 2013 dan tamat pada tahun 2023. Tapi pada saat video ini dibuat itu Attack on Titan baru tamat 1 tahun yang lalu, tahun 2023. Jadi kayak gak kerasa jadul. Anime lainnya juga ya ada Oregairu yang season satunya tayang pas gue SMP dan tamat pas akhir gue kuliah dengan gap 10 tahun lebih tuh dari season 1 sampai final seasonnya. Jadul tapi enggak gitu rasanya anime yang kayak gitu buat gue pribadi. Yang baru tamat lah gitu, tapi pas ngeliat season 1-nya tayang kapan langsung inget umur gue. Apalagi kalau kita ngomongin series Jujutsu Bizarre Adventure yang manganya dari tahun 80-an 90-an, dan adaptasi TV series anime itu mulai dari tahun 2011 part 1-nya, dan manganya sampai sekarang masih ongoing gitu. Jadi kayak part 1 itu jadul banget, tapi part 9 yang manganya ongoing itu baru banget dan settingnya juga modern banget di zaman sekarang. Jadi dua hal itu tadi membuat gue mempertanyakan batasan suatu hal bisa disebut retro, bisa disebut jadul itu kayak gimana. Apa sih yang ngebikin suatu hal itu kerasa jadul? Dan obviously cara paling gampang lihat batasan suatu hal itu baru atau enggak yang lihat dari tahun tayangnya gitu kalau dalam konteks anime. Dan gue rasa ini salah satu cara yang paling objektif buat ngelihat suatu hal itu jadul atau enggak. Mau gue denial sampai kapanpun gak bakal ngubah fakta kalau K-On adalah anime jadul sekarang ini. Yang TV series anime itu kelar tahun 2010 dan movie-nya itu juga ya tayang tahun 2011 gitu. Jadi gue gak bisa denial kalau kita ngeliat tahunnya. Dan cara lainnya buat ngebedain perbedaan generasi suatu anime itu jadul atau baru itu bisa ngeliat dari ceritanya. Tapi ini
nggak ada indikator pastinya gitu. Jadi lo ngeliat zaman dulu cerita anime itu biasanya kayak gini, dan dibandingin sama anime sekarang ceritanya bedanya di mana gitu. Mungkin bisa juga lo ngeliat dari visual itu animenya, kayak art style-nya, bahkan mungkin ya animasinya juga. Bukan berarti visual dan animasi anime jadul itu jelek dan yang lebih bagus itu anime yang baru. Tapi maksud gua di sini adalah ngeliat visual dan animasi itu mungkin ada gaya visual dan animasi tersendiri yang ngebedain, kayak ada ciri khasnya gitu zaman dulu sama zaman sekarang yang ngebedain itu kayak gimana. Itu aja sih ya. Jadi penutup video gak jelas ini adalah ya gua nyinyir doang. Ini cerita denial gitu, sekaligus flashback lah, nostalgia tipis-tipis anime jadul itu kayak gimana. Ya, sampai sekarang gue masih kayak agak ada gitu ngeliat ternyata anime 10 tahun yang lalu tuh masih kerasa kayak kemarin sore gue baru tonton. Dan emang udah saatnya ya nggak denial aja sih, video ringan ngobrol santai gitu perasaan gue saat ini. Dan mungkin juga ada yang seperasaan kayak gue denial kalau misalnya anime yang dulu-dulu mereka tonton pas zaman SMP SMA itu ya anime baru, padahal kalau ngeliat tahun tayangnya anime jadul. Mungkin ini yang sekarang dirasakan oleh generasi gue dan generasi sebelum gue juga pernah mengalaminya, dan mungkin dia generasi selanjutnya ya bakal ngalamin juga, gue nggak tahu deh. Tapi kalau misalnya ngalamin, denialnya jangan lama-lama. Jadi yaudah pokok gitu, jadi bye.